Kitab Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat. Karena satu ayat saya baca perikop, kemudian kita baca ayat yang keempat ini bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri supaya kita baca firman ini. Mazmur pasal 23 ayat 4. Di bawah perikop, Tuhan gembalaku yang baik. Ayat 4, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Kata Raja Daud, Tuhan gembalaku yang baik. Nah, mengapa Daud mengatakan bahwa Tuhan gembala yang baik? Kalau gambaran tentang si orang gembala, pasti ada yang namanya domba. Nah, tugas daripada gembala itu, pertama biasanya orang Israel itu, setiap pagi itu dia berusaha untuk memberi makan bagi kawanan domba. Nah, karena itu, untuk memberi makan, maka dia harus kasih keluar domba-domba dari kandang. Nah, waktu kasih keluar juga dia harus hitung berapa domba yang keluar. Tugas memberi makan. Juga memberi minum untuk domba. Selain daripada memberi makan dan memberi minum, gembala juga bertugas untuk dia mengenali domba-domba yang ada. Bayangkan kalau 1000 domba dalam satu kandang, 100 domba dalam satu kandang, mau tanda begitu banyak, itu kalau bukan orang yang punya hati sungguh-sungguh, dia tidak bisa kenal semua. Nah, selain dia mengenali dia punya domba-domba, juga seorang gembala itu, dia bertanggung jawab untuk domba-domba itu dengan dia harus menjaga mereka dari segala binatang buas, melindungi mereka dari segala terkaman binatang-binatang lain. Lebih dari itu juga, gembala juga bertugas mencari domba yang hilang. Karena domba sifatnya itu, dia kalau pergi cari makan, dia terperosok jatuh di tempat mana, dia tidak akan kembali lagi. Dia tersesat di mana, ya dia di situ sudah. Kalau anjing, ya dia tersesat, dia bisa melalui penciuman, dia kembali. Tapi kalau domba tidak. Nah, oleh karena itu, Raja Daud dia bilang, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mengapa dia mengatakan demikian? Memberikan satu gambaran kepada kita bahwa hidup sebagai manusia kita ini butuh gembala yang bisa menuntun kita kemana? Ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, supaya kita bisa mendapatkan kehidupan. Dan sifat manusia juga ketika berbuat dosa, semua manusia, mau pendeta, mau hamba Tuhan, mau pelihat, mau pengkhotbah, setiap hari pasti melakukan dosa. Dan manusia siapapun dia tidak pernah bisa mengampuni dia punya dosa sendiri. Karena itu dia butuh Tuhan. Yang kedua, ketika gembala itu dia harus memberi teladan. Nah, waktu arahkan mereka ke padang rumput, kalau gembala Israel itu dia harus di depan. Dia berjalan di depan, kemudian domba-domba mengikuti dari belakang. Nah, karena itu sebagai hamba Tuhan, saya pemimpin, sebagai gembala, sebagai pendeta, mereka harus di depan menjadi teladan bagi umat Tuhan. Supaya semua orang bisa mengikuti. Dalam arti teladan itu ada namanya pendeta juga punya kekurangan. Tapi dalam hal tertentu mereka punya teladan. Mungkin dalam hal berdoa, dalam hal melayani, dalam hal rendah hati, banyak hal masing-masing punya kelebihan. Nah, justru kelebihan orang itu kita bisa pakai untuk mengikuti, itu jadikan teladan. Nah, gembala ini juga selain mengenali nama-nama mereka itu sangat penting. Makanya perlu anggota PD kita kenal dia, siapa dia, tinggal di mana, masalahnya apa yang perlu kita doakan. Begitu pula pendeta, sekalipun banyak jemaat, tapi dia punya waktu bagaimana caranya dia mengunjungi tanpa ada jadwal pun, dia tahu bahwa ini adalah jemaatnya dia.
Dan kalau dia dengar ada berita bahwa ada jemaat meninggal, dia sudah tahu persis bahwa orang itu meninggal karena mengalami penyakit ini. Karena dia sudah pernah doakan. Bukan saat orang meninggal, jemaat meninggal, rayuan berapa, dia sakit apa, orang dari mana. Artinya bahwa gembalanya sendiri tidak mengenali dombanya. Nah, oleh sebab itu, saya senang dengan ayat 4 yang saya bagian baik kita begini. Sekalipun atau biarpun, meskipun apapun, kata ini menandakan bahwa ada dalam suatu keadaan Daud yang seolah-olah dia tidak mampu hadapi, tidak mampu jalani, tidak mampu selesaikan, dan itulah sebabnya dia berkata bahwa sekalipun, meskipun, biarpun apapun yang dia alami, dia jalani, begitu berat, begitu sukar dan sulit, dia bilang, aku tidak takut bahaya. Hari ini mungkin kita alami berbagai macam masalah, sekalipun pekerjaan tidak jelas, sekalipun ekonomi kita tidak jelas, sekalipun saya sakit, sekalipun saya susah, sekalipun saya punya pergumulan belum ada dijawab, sekalipun beban saya berat, sekalipun ada pergumulan yang berat, sekalipun, meskipun, biarpun apapun, artinya kita mau menyadari, mau berharap dan percaya bahwa kita tidak perlu takut bahaya, sebab sehebat sekuat apapun bahaya itu, jika Tuhan menyertai kita, jika Tuhan di pihak kita, ada gembala agung yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka kita tidak perlu takut bahaya. Amin. Nah, Raja Daud dia bilang begini, aku tidak takut bahaya. Bahaya kita apa? Bahaya celaka, bahaya sakit, bahaya kekurangan, bahaya penderitaan, bahaya tekanan batin, bahaya persoalan ekonomi. Itu semua bahaya. Bahaya mana muda dan dia punya masalah. Berbagai macam bahaya hidup yang mengancam kita. Kita tidak tahu, ada orang lain iri hati menginginkan kematian kita. Bahkan ada yang berupaya untuk suangi kita. Berbagai macam cara kita tidak tahu. Ada yang karena kita bikin salah orang tidak suka, tapi ada yang kita tidak bikin salah. Kita diam-diam juga orang rasanya tidak suka dengan kita. Ya, itulah manusia diperalat oleh setan. Kenapa kita tidak perlu takut bahaya? Alasan pertama, sebab engkau besertaku. Siapa engkau itu? Allah, gembala agung yang hidup, gembala agung yang setia. Dia pemberi nafas, tapi juga dia menyertai. Menyertai itu artinya di hati dia ada, di depan, di belakang, di samping, kiri, kanan, dia selalu menyertai. Dia ada, di atas ada. Artinya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu sangat sungguh luar biasa. Kalau manusia, suami istri, kita bisa berjanji di depan mimbar setia. Tapi kesetiaan manusia itu bisa diukur. Ada suami ada uang, istri dekat. Suami tidak ada uang, istri bisa jauh. Istri bisa setia dalam segala hal, tapi kena marah, minta bikin kopi saja, mengomel. Kau ambil, kau cek sendiri, di situ kau bikin sendiri, kau sutua bangka juga. Sudah bisa bikin, suruh-suruh orang. Kalau memang mulai luntur kesetiaan manusia. Kita setia di mulut, tapi ketika anak mulai rewel, ketika anak mulai butuh sesuatu, kita tidak punya sesuatu, disitulah kesetiaan kita mulai diuji. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Beserta dia selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Mungkin manusia, suami istri bisa mengasihi kita karena ada waktu tertentu dia mengasihi, tapi ada waktu tertentu dia marah. Adik kakak bersaudara pun begitu, ada saatnya kita mesra, kita baik, tapi ada saatnya saling cecok, saling melukai, saling menyakiti. Itu adik kakak bersaudara. Tapi Tuhan berkata kepada umatnya Israel, dalam Yeremia dia bilang apa? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin. Suami bisa mengecewakan istri, istri bisa mengecewakan suami, orang tua bisa mengecewakan anak-anak, pacar bisa mengecewakan pacar, sahabat yang terdekat bisa mengkhianat. Tetapi dia Yesus, gembala agung yang setia, dia tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu, apa yang kita buat untuk Tuhan, muliakan dia, tinggikan dia, agungkan dia.
Coba dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Kata menyertai. Yang dapat Yesaya 41 ayat 10 silakan baca. Yesaya 41 ayat 10. Ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Terus. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir sebab aku ini Allah. Artinya Tuhan mau perkenalkan dirinya bahwa dia Allah. Napa saja dia beri masakan penyertaannya di waktu kita sakit dia tidak ada, kekurangan dia tidak ada, tidak mungkin dia ada. Tapi ada saat-saat tertentu dia seolah-olah dia tidak mau mendengarkan kita, seolah-olah menjauh karena apa ya? Mungkin dosa kita menjadi penghalang, mungkin dia mau uji iman kotong. Tapi di saat itu Tuhan buat supaya apa? Kotong makin mendekat dengan Tuhan. Lanjut. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan. Meneguhkan itu artinya menguatkan. Meneguhkan itu mengokohkan sehingga kita tidak tergoncang. Jadi baru-baru gempa, baru-baru ada yang tidur tapi bangun lari karena ketakutan dengan goncangan gempa. Makanya saya bangun, saya membuat di status FB saya bilang kalau ada yang tadi pagi tidak rasa itu gempa, itu tandanya bahwa dia merasa bahwa dia punya beban hidup lebih kuat dibanding dengan gempa tadi pagi. Kemudian saya bilang, kemudian ada yang berbahagia orang yang tidak tahu gempa karena mereka tidak mengalami ketakutan. Karena justru orang yang tahu gempa itu ada rasa was-was, ada rasa takut. Jangan sampai dia ada gempa susulan. Jadi berbahagialah orang yang sama sekali memang tidak tahu apa-apa. Tapi hati-hati tidak berjaga-jaga suatu saat kalau lebih parah lagi, ya orang yang tidak tahu apa-apa itu nanti lebih parah. Jadi memang berjaga-jaga, apalah pagi itu jam pagi untuk orang bangun. Jadi Tuhan bangunkan kau yang pagi supaya kau bisa berdoa. Baik, kita lanjut ini firman Tuhan. Menyertai, lanjut baca. Aku akan memegang engkau. Aku akan memegang, artinya dia pegang kau pun tangan. Kalau kau yang pegang tangan Tuhan itu maksudnya begini. Kau sakit cari Tuhan. Butuh jodoh cari Tuhan, butuh kerjaan cari Tuhan, butuh sembuh cari Tuhan. Itu namanya kotong pegang Tuhan pun tangan. Tapi di setiap musim hidup kita, susah cari Tuhan, senang cari Tuhan, mengalami kekurangan cari Tuhan, dalam keadaan duka cari Tuhan, keadaan berkelimpahan cari Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan pegang kotong pun tangan. Dalam keadaan apapun dia tidak pernah melepaskan kotong. Lanjut. Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya, kalau Tuhan yang pegang dengan dia pun tangan kanannya, dia akan menuntun kita kepada kemenangan. Amin. Menang atas apa? Menang atas dosa yang terutama. Menang atas maut. Menang atas ketumpung hawa nafsu pribadi, ego tersinggung, dendam, marah, bakalai dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, pokoknya marah sontau aturan. Kau harus menang lewat itu semua. Kita kembali firman Tuhan. Aku tidak takut bahaya. Satu, karena Tuhan menyertai. Amin. Yang kedua adalah karena gadamu. Penyertaan gada. Apa itu gada? Gada itu semacam hammer yang pakai kayu. Di kampung dulu kita lihat orang tua dong belum ada hammer. Kalau mereka tidak punya hammer, mereka pakai kayu. Seperti apa, panjang ya 30-40 cm, tapi di ujungnya seperti apa, genggaman tangan ini. Lalu mereka kasih paku-paku, kalau gada itu mereka kasih paku-paku atau tajam-tajam. Jadi tujuannya gada itu untuk apa? Seorang gembala harus pegang itu gada. Jadi kalau ada binatang buas, katakan seperti ular mau terkam domba, maka dia pakai gada itu dia pukul. Jadi ular jalan, dia pakai gada pukul pas kepala. Jadi dia tidak bisa cabut lagi. Kalau cabut pasti bawa daging. Dia jadi ujungnya seperti kail-kail. Jadi dia jadi ular itu kalau kamu kena di mana saja, katakan ke singa apa, pokoknya gada itu sudah pukul selesai. Makanya Daud menggambarkan bahwa
Saya tidak perlu takut bahaya karena ada gada. Gada yang menyertai. Jadi gada itu artinya dia kalau ada, kita bisa pakai untuk menyerang musuh. Gada itu bisa dipakai untuk melawan musuh. Mematikan musuh juga bisa. Nah karena itu, sebagai orang percaya, hari ini kita dalam keadaan apapun, jadikan firman Allah sebagai gada yang mampu untuk melawan musuh, tetapi bisa mempertahankan diri kita. Melawan musuh dengan apa? Kekuatan Tuhan. Itu bisa mematikan kuasa setan, bisa melawan kuasa setan, tapi bisa mempertahankan diri kita dari segala serangan si jahat. Itu yang namanya gada. Tugas gembala adalah dengan gada firman Allah, diberitakan firman Allah, jemaat yang mendengar yang sakit bisa disembuhkan. Tapi dengan firman Allah orang yang berdosa diampuni. Dengan firman Allah ketika orang mendengar yang lemah dikuatkan. Dengan firman Allah mereka hilang harapan, putus asa, tapi mereka diberikan harapan bahwa pertolongan Tuhan dia tidak pernah akan terlepas bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu namanya gada. Yang ketiga, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah kita biasa lihat di rumah-rumah orang biasa ada gambar Yesus gendong domba, kemudian ada tongkat. Tongkat itu fungsinya untuk mengarahkan domba-domba, menuntun domba-domba. Jadi dia arahkan itu tongkat, nanti domba-domba juga ikut ke sana. Atau domba-domba ada yang jatuh, dia bisa pakai dia kait untuk tarik. Jadi fungsi dia agak ada agak liku, ada letter U itu maksudnya supaya dia tarik itu domba-domba yang tidur atau karena memang capek, lelah atau jatuh terperosok bisa ditarik. Nah itu bicara tentang kuasa. Dia bisa menarik yang jatuh, dia bisa mengarahkan yang sudah tidak masuk dalam barisan. Itu tentang kuasa. Ya, maka seperti TNI Polri ya, kalau setiap kali pergantian pimpinan, tongkat itu dikasih pindah. Artinya kuasanya sudah dipindahkan. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, tongkat kuasa Tuhan kalau ada dalam diri kita, makanya ketika kita dengar orang berdoa, orang sakit, hai setan dalam nama Yesus, ada penyakit dalam orang ini, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar. Karena pada diri kita ada kuasa. Markus dia bilang apa? Firman Allah dia bilang, kuasa kala jengking pun Tuhan kasih kotong, kala jengking maksud kuasa maut. Kita bisa perintah keluar, kita bisa perintahkan pergi. Karena dalam diri orang percaya itu ada urapan, ada kuasa. Kita bisa perintah dalam nama saya penyakit dalam orang gila ini, pergi. Orang di Gerasa, Yesus baru sampai, belum usir saja. Setan sudah minta ampun, jangan usir aku, jangan ganggu aku. Karena apa? Kuasa dalam diri Tuhan itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih kuat, mampu bukan hanya untuk usir setan, tapi orang yang mati bisa bangkit kembali, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang buta bisa melihat, membuktikan bahwa kuasa Allah itu sangat dahsyat. Karena itu jangan takut. Amin. Dalam Alkitab ini kata jangan takut itu dari Kejadian sampai Wahyu itu ada 365 kali. Artinya 1 tahun itu ada 365 hari. Berarti setiap hari Tuhan bilang jangan takut. Amin. Tuhan memberkati.